Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodrih wa yasili amrih wahlul uqdatam min lisani yafqahu qaulih. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Hari ini hari Sabtu teman-teman, persiapan akhir weekend ya teman-teman buat semua ya. Apa mungkin mau berlibur atau mungkin ada rencana ya untuk keluar kota, jalan-jalan, liburan bersama keluarga, atau ada planning lain ya, mudah-mudahan selalu lancar ya rencananya teman-teman. Nah, saya sebelum ini jam 7 nih saya akan persiapan upacara dalam memperingati Hari Guru Nasional se-Indonesia teman-teman. Jadi sekarang masih jam 6.15, izinkanlah 10 menitan saya akan sharing sejenak tentang dunia fitness, kaitannya dengan dunia fitness. Jadi banyak yang bertanya ini juga teman-teman. Terkait juga khususnya untuk fitness pemula. Ingat di sini saya hanya sharing sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Boleh teman-teman nanti juga mungkin ada yang tidak sama, ada yang tidak sesuai, bolehlah. Kita akan sharing di sini. Kita ceritanya adalah sharing bersama, kita belajar bersama. Jadi pertanyaannya begini. Lebih bagus mana, Bang? Lebih baik yang mana? Utamakan mana? Antara protein dulu yang bagus dengan latihan. Jadi lebih bagus mana, diutamakan yang mana, pola latihan apa pola nutrisi atau pola makanan. Nah, kalau saya pribadi karena saya ini bukan dari keluarga orang yang mampu lah, artinya orang kaya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan dari pola latihan daripada pola makanan atau dari pola protein. Kenapa? Karena kalau misalkan saya lebih mengutamakan yang namanya protein teman-teman, otomatis saya tidak fokus sama dengan latihan saya. Saya selesai latihan pasti mikir, waduh, habis ini saya masih butuh dada ayam, habis ini saya masih butuh buah alpukat, habis ini saya masih butuh ikan tuna ataupun ikan salmon, macam-macam pokoknya. Habis ini saya masih pengen harus minum whey proteinnya, seperti itu. Jadi pasti kalau saya fokusnya ke arah sana adalah masalah duit teman-teman. Tetapi juga ada suatu hal kondisi yang mungkin kalau kita misalkan ada tambahan rezeki, bolehlah kita mikirnya protein apa yang paling bagus ketika kita selesai latihan atau ketika kita dalam membangun massa otot. Karena yang namanya protein itu setiap hari itu pasti menunya variasinya berbeda-beda teman-teman ya. Karena kalau kita misalkan hanya fokus pada protein real food harian, tahu tempe, otomatis ya pasti kita seakan-akan kita bosan. Aduh, makan ini lagi, waduh makan itu lagi. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada merasakan hal yang sama, ada yang mungkin berbeda pendapat, boleh. Ini hanya sharing saya pribadi. Karena saya pernah mengalaminya dari dulu sampai sekarang juga ya, walaupun namanya saya manusia, keinginan untuk membeli protein yang baik, yang bagus itu selalu ada teman-teman. Ketika ada yang bertanya sama saya, Mas, kalau misalkan produk ini Mas, keunggulannya dari segi tabel nutrisinya Mas, ini sepertinya kandungan BCE-nya lebih tinggi Mas, rasionya. Saya kalau misalkan memberi pandangan hal itu teman-teman, saya juga ikut bingung sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang banyak produk-produk itu yang bagus teman-teman. Kandungannya juga bagus, ada yang dari luar negeri atau kemudian dari Indonesia juga, produk dari dalam negeri juga bagus-bagus. Cuman saya kembalikan kepada apa? Kepada finansial kita masing-masing, kepada budget kita. Nah, makanya kalau untuk adik-adik ya mas-mas ataupun siapapun yang untuk fitness pemula yang mau memulai latihan, jangan fokus sama protein dulu. Ini hanya himbauan. Kecuali kalau misalkan teman-teman itu ada dana lebih, bolehlah. Sambil lalu juga dipersiapkan protein yang bagus, yang cocok untuk hypertrofi kita. Seperti itu. Karena bukan hanya satu orang, dua orang teman-teman. Terlebih di kota saya, di kota Bondowoso ya, yang banyak kalangan itu menengah ke bawah. Jadi mereka itu hanya fokus untuk latihan, ya pengen sekedar sehat, ya hanya untuk mencari keringat, ya hanya untuk sekedar menghilangkan mood, itu banyak teman-teman. Jadi bukan hanya permasalahan yang menurut saya itu suatu hal yang baru
itu memang sudah banyak dari dulu. Kenapa? Karena memang betul seperti yang sudah saya bahas kemarin, no money no muscle itu apakah betul? Nah, ini kaitannya juga seperti itu. Jadi kembali lagi saya ingatkan, bukan no money no muscle menurut saya, tapi no effort no muscle. Seperti itu. Walaupun kita hanya proteinnya itu dari real food harian, pas-pasan lah. Istilahnya ya kadang kurang, kadang cukup, kadang tidak ada sama sekali, lebih banyak karbonya. Tetapi kalau kita konsisten latihan, aduh, itu luar biasa. Kecuali kalau misalkan teman-teman itu memang fokus untuk terjun di dunia fitness, pengen jadi atlet, pengen ikut body contest, ikut lomba, dan ada kelebihan dana, boleh silahkan. Silahkan, saya dukung teman-teman, saya dukung bahwa prestasi untuk diri sendiri, bisa-bisa syukur-syukur untuk juga bawa prestasi untuk nama Indonesia, saya pasti dukung. Karena yang namanya orang yang sudah terjun ke dunia fitness, latihan angkat beban, insya Allah itu akan bisa bermanfaat selain untuk diri sendiri ya, juga untuk teman-teman dan teman-teman yang juga bisa menimbulkan suatu motivasi. Nah, wah itu kok bagus badannya seperti itu. Tapi ingat sekali lagi di sini juga saya berbicara seperti ini bukan untuk memotivasi teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, motivasi itu up and down, naik turun, bisa hilang, bisa muncul seketika, juga bisa hilang sekejap saja, sekedipan mata bisa. Kenapa? Ya karena itu bawaannya dari mood kita, dari pikiran kita masing-masing. Seperti itu teman-teman. Karena saya memang seperti kemarin contohnya, saya ada teman, beliau sudah dapat 6 bulan latihan, sudah ada progresnya. Tanya sama saya, Mas, saya pakai susu ini kemarin, beli lagi promo katanya, isolate, mumpung murah katanya. Gimana nih Mas? Tapi saya tidak sempat untuk minumnya. Nah, ketika sudah beli, langsung minum saja tanpa ada rasa eman, tanpa ada rasa wah nanti ini saya minum akan habis. Buat apa kalau misalkan beli kita masih disimpan? Nah, seperti itu. Karena kalau kita sudah ada uang terus kita belikan protein yang baik, itu berarti kita sudah investasi untuk diri kita sendiri teman-teman. Makanya buat teman-teman yang bukan saya mau melarang atau memprovokasi, mungkin yang banyak merokok mungkin bisa dikurangi lah, uangnya bisa ditabung sedikit demi sedikit beli protein. Nah seperti itu ya, walaupun 1 bulan 1 kali nggak masalah. Nah kalau saya pribadi memang persiapan ketika menjelang puasa, saya pasti beli gainer teman-teman, karena saya kurang cocok lah kalau sama whey. Kalau misalkan whey dari produk yang bagus sekaligus ya mungkin saya mau, tapi kalau saya untuk gainer ya saya gainer produk Indonesia itu sudah bagus teman-teman, sudah kualitasnya sudah teruji seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, ingat jangan fokus, menurut saya jangan fokus sama protein dulu, tapi fokus sama latihan dulu. Tapi bisa juga boleh dibalik, fokus sama protein juga boleh sama latihannya, atau malah seimbang sejalan, itu lebih bagus. Karena hasil itu akan menentukan ketika memang kita benar-benar niat fokus sama tujuan masing-masing ya. Saya hanya meluruskan bahwa semua itu kita tidak bisa capai dengan yang namanya sehat. Nikmat terbesar ini adalah sehat teman-teman, benar-benar sehat adalah nikmat luar biasa. Makanya mumpung kita diberi kesehatan, diberi kita kemampuan untuk melakukan latihan angkat beban, ayo kita mulai latihan. Kemarin juga siapa lupa saya namanya, tolong bang, untuk yang pemula ini bagaimana? Saya sekali lagi sudah saya bilang, untuk yang pemula ya, yang bingung masih gerakan push, pull ataupun leg, silahkan scroll di video saya. Untuk push bagaimana gerakan melatih otot dada, untuk pull gerakan menarik, untuk back bicep itu bagaimana, silahkan. Kalau misalkan tidak bisa atau misalkan tidak sempat datang ke tempat gym, latihan untuk chest dada boleh push up. Tidak bisa push up boleh plank. Tidak bisa squat boleh lari. Tidak mau lari ya boleh jalan di tempat, lari di tempat. Banyak, tidak ada alasan untuk tidak latihan. Karena kalau misalkan Anda sekarang masih diberi nikmat sehat, tapi kurang bijak dalam menjalankan pola hidup sehat, nanti yang ketika kita sakit pasti yang disalahkan adalah makanan-makanan tertentu. Pasti gara-gara makan ini.
pasti gara-gara makan itu. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, khususnya adalah tentang isu kesehatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sharing saya yang cukup lama ini, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan lah untuk memberikan saya masukan, saran ataupun kritikan yang bersifat membangun dalam konten channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Insya Allah nanti saya akan buat konten juga latihan kaki di Raja Gym Kota Kulon Progo. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan juga semoga selalu dilancarkan, semoga selalu sehat sekeluarga, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Marcel Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.